Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa lelah, Sobat Rumi? Lelah karena terus mencari sesuatu yang tak pernah benar-benar kau temukan. Kau mencari kedamaian, tapi hati tetap gelisah. Kau mencari cinta, tapi yang datang hanya luka. Kau mencari rezeki, tapi yang hadir justru kekhawatiran yang tak ada ujungnya. Seolah seluruh hidup ini hanya tentang mengejar sesuatu yang selalu berlari menjauh. Semakin dikejar, semakin terasa jauh. Padahal dalam diam yang paling sunyi, ada bisikan lembut dari hati yang berkata, berhentilah mencari. Karena yang kau cari sesungguhnya tidak pernah hilang. Rumi pernah berucap, apa yang engkau cari sesungguhnya sedang mencari dirimu. Kalimat ini tampak sederhana, namun di baliknya tersembunyi rahasia besar perjalanan jiwa. Kita tumbuh dalam dunia yang mengajarkan bahwa semua yang kita butuhkan berada di luar diri, bahwa kebahagiaan harus dicapai, bahwa rezeki harus dikejar, bahwa kedamaian adalah hadiah setelah perjuangan panjang. Namun para sufi melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka berkata, semua pencarian di luar hanyalah pantulan dari kerinduan yang lebih dalam. Kerinduan untuk kembali kepada Allah. Kau takkan menemukan kedamaian di dunia luar sebelum kau menemukan Allah di dalam dirimu sendiri. Kau takkan menemukan cinta sejati sebelum kau mencintai dengan kesadaran bahwa cinta itu berasal darinya. Dan kau takkan menemukan keberlimpahan sejati sebelum kau sadar bahwa Allah adalah sumber dari segala rezeki, bukan sesuatu yang perlu dikejar, melainkan sesuatu yang mengalir dari dalam kesadaranmu. Maka berhenti mencari bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti mengejar dari rasa kekurangan, berhenti berlari dari bayangan ketakutan, dan mulai berjalan dengan kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Bayangkan dirimu berdiri di tepi laut. Kau haus, lalu kau mengambil air dari ombak kecil di hadapanmu. Kau minum, tapi rasa haus itu tak pernah hilang. Lalu kau terus mencari ombak yang lebih besar, lebih jernih, lebih dalam. Namun kau lupa bahwa seluruh ombak itu berasal dari laut yang sama, dan laut itu adalah dirimu sendiri. Begitulah cara jiwa manusia menjalani hidup. Kita mencari cinta di luar, mencari kebahagiaan dari orang lain, mencari makna dari hal-hal yang fana. Padahal sumber segalanya sudah ada di dalam dada kita sendiri. Ketika engkau sadar akan hal ini, dunia luar mulai berubah. Yang dulu kau kejar mulai datang dengan sendirinya. Yang dulu terasa jauh, kini terasa dekat. Yang dulu kau anggap sulit, kini terasa ringan. Inilah saat di mana engkau berhenti mencari dan mulai menjadi magnet. Karena ketika hatimu selaras dengan Allah, segala sesuatu yang baik akan tertarik mendekat. Bukan karena kau memintanya dengan cemas, tetapi karena kau menjadi frekuensi yang sama dengannya. Ketika kau menjadi syukur, maka berkah datang. Ketika kau menjadi cinta, maka cinta mengalir padamu. Ketika kau menjadi tenang, maka seluruh alam ikut menenangkanmu. Jadi Sobat Rumi, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar hal-hal di luar diri kita, sampai lupa duduk diam dan bertanya, apakah aku sudah menjadi pantas untuk menarik apa yang aku cari? Sebab rahasia hidup bukanlah tentang bagaimana cara mendapatkan lebih banyak, melainkan bagaimana menjadi seseorang yang mampu menarik segala kebaikan dengan kehadiran yang penuh kesadaran. Ketika engkau menjadi magnet cinta Allah, maka segala sesuatu yang berasal darinya akan datang kepadamu tanpa harus dikejar. Dan di sanalah perjalanan sejati dimulai, bukan dengan langkah kaki, tapi dengan langkah kesadaran. Sobat Rumi, mari kita selami bersama makna terdalam dari kalimat ini. Berhenti mencari
dan mulai menjadi magnet. Karena mungkin seluruh pencarian kita selama ini hanyalah panggilan lembut dari Allah yang ingin kita kembali kepada sumber cahaya yang selama ini telah tinggal di dalam diri. Sobat Rumi, ketika seseorang masih terus mencari, itu artinya ia belum mengenal arah dari pencariannya. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu harapan ke harapan berikutnya. Namun setiap kali sampai di tujuan, hatinya tetap merasa kosong. Ia mencari ketenangan di rumah baru, tapi kebisingan tetap muncul dari dalam pikirannya. Ia mencari cinta dari orang lain, namun luka yang sama kembali terulang dalam bentuk yang berbeda. Ia mencari rezeki ke segala penjuru, namun hatinya tetap merasa takut kehilangan. Begitulah sifat dari pencarian yang lahir dari rasa kurang. Selama seseorang merasa belum cukup, maka apapun yang ia temukan takkan pernah memuaskan jiwanya. Karena sumber rasa cukup bukan berasal dari luar, melainkan dari kesadaran bahwa semua yang ia butuhkan telah Allah titipkan di dalam dirinya. Dalam pandangan para sufi, berhenti mencari bukan berarti berhenti bergerak, bukan berarti menyerah pada nasib, melainkan berhenti berlari dari kenyataan diri sendiri. Seseorang bisa berpindah tempat sejauh apapun, namun selama ia belum berdamai dengan dirinya, ia tetap membawa kegelisahan itu kemanapun ia pergi. Yang dicari bukanlah sesuatu di luar, melainkan sesuatu yang tersembunyi di balik dada. Sebuah cahaya kecil yang selama ini tak pernah padam, namun tertutup oleh debu keinginan dan ketakutan. Ketika seseorang mulai berhenti sejenak, menutup matanya dan merasakan napasnya, di sanalah ia mulai menemukan jalan pulang. Karena dalam setiap tarikan napas, ada kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan di setiap hembusan napas, ada pelepasan dari segala yang membebani hati. Berhenti mencari adalah saat di mana jiwa mulai diam. Dan dalam diam itulah, kita mulai mendengar suara halus yang selama ini terabaikan. Suara hati yang memanggil untuk kembali. Selama ini, kita terlalu sibuk berbicara dengan dunia, tapi lupa mendengarkan bisikan dari dalam. Kita terlalu sering berdoa agar sesuatu datang, namun jarang berdoa agar hati kita siap menerima apa yang sudah ada. Berhenti mencari bukan berarti tidak berdoa lagi, tetapi belajar berdoa dengan kesadaran bahwa setiap doa bukan permintaan dari rasa kurang, melainkan ungkapan cinta kepada Sang Pemberi. Ketika seseorang masih mencari, ia seringkali berjalan dengan terburu-buru, ingin segera mendapatkan hasil, ingin segera melihat tanda-tanda, ingin segera merasakan perubahan. Padahal, jalan menuju kesadaran bukanlah jalan yang dipenuhi langkah-langkah besar, melainkan langkah kecil yang dilakukan dengan kehadiran penuh. Ketika engkau duduk dalam keheningan, ketika engkau menerima hari ini tanpa mengeluh, ketika engkau mengucapkan Alhamdulillah dengan sungguh-sungguh, itu adalah langkah kecil menuju ketenangan sejati. Berhenti mencari juga berarti berhenti membandingkan. Karena akar dari kegelisahan seringkali lahir dari perbandingan. Kenapa hidupku tidak seperti dia? Kenapa rezekiku belum sebanyak itu? Kenapa jalanku terasa lebih berat? Padahal setiap jiwa memiliki takaran dan waktunya masing-masing. Ketika kita terus membandingkan, kita sedang menolak perjalanan yang Allah pilihkan khusus untuk kita. Dan saat kita menolak, kita menjauh dari aliran kasih-Nya. Namun ketika kita menerima, kita kembali terhubung dengan arus kehidupan yang membawa kita ke tempat terbaik. Bukan karena kita tahu arahnya, tapi karena Allah yang menuntun langkah itu. Sobat Rumi, saat engkau benar-benar berhenti mencari, yang muncul bukanlah kekosongan, melainkan ketenangan yang dalam. Kau mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa perlu mengubah, tanpa perlu menolak. Kau mulai merasakan bahwa hidup ini bukan medan untuk berlari,
melainkan taman untuk menikmati kehadiran Allah di setiap detik kehidupan. Dan ketika hatimu mulai diam, kau menyadari bahwa segala yang selama ini kau kejar telah menunggu di dalam dirimu sendiri. Kedamaian, cinta, dan rezeki, semuanya datang dari satu sumber yang sama. Kesadaran akan kehadiran Allah di setiap hembusan napasmu. Itulah makna sejati dari berhenti mencari. Bukan berhenti bergerak, tapi berhenti berlari dari dirimu sendiri. Bukan berhenti berharap, tapi berhenti berharap pada dunia dan mulai menaruh harapan hanya pada Allah. Ketika kesadaran ini tumbuh, jiwa menjadi tenang, dan dari ketenangan itulah kau mulai memancarkan getaran baru. Getaran yang akan menarik segala kebaikan datang kepadamu tanpa harus dikejar. Sobat Rumi, inilah titik awal perubahan. Saat engkau berhenti mencari, engkau tidak kehilangan arah, justru engkau menemukan pusat dari segala arah itu, yaitu hatimu sendiri, tempat Allah bersemayam. Dan dari pusat itulah, kau akan mulai belajar menjadi magnet bagi kedamaian, cinta, dan keberlimpahan. Sobat Rumi, ketika seseorang berhenti mencari dari rasa kekurangan, ia mulai membuka ruang baru dalam dirinya, ruang yang tenang, lapang, dan dipenuhi keyakinan bahwa segala sesuatu yang datang pada waktunya, karena hidup selalu bergerak mengikuti kehendak Allah. Dan pada saat itu, jiwa yang tenang berubah menjadi magnet. Menjadi magnet bukan berarti duduk tanpa gerak dan berharap segalanya datang sendiri. Menjadi magnet adalah tentang menjadi selaras dengan frekuensi kehidupan, karena alam semesta bekerja berdasarkan getaran, dan setiap pikiran, perasaan, serta niat yang kita pancarkan akan menarik hal-hal yang seirama dengannya. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan, ia menarik pengalaman yang menegaskan rasa takut itu. Ketika seseorang hidup dalam syukur, ia memanggil pengalaman yang memperluas rasa cukup itu. Dan ketika seseorang hidup dalam cinta, ia menjadi pusat dari segala kebaikan yang mengalir dengan mudah. Sobat Rumi, rezeki, cinta, dan kedamaian tidak perlu dikejar, karena semuanya datang kepada hati yang siap menerimanya. Hati yang selaras dengan getaran kasih Allah adalah hati yang memancarkan rasa aman, percaya, dan tenang. Lihatlah bagaimana alam semesta bekerja. Bunga tidak berlari mencari lebah, namun keharumannya menarik lebah datang dengan sendirinya. Begitu pula manusia, ketika ia hidup dengan kesadaran penuh, ketika ia memancarkan kebaikan, ketika ia menebarkan energi syukur, maka rezeki, kesempatan, dan cinta akan datang menghampirinya, tanpa perlu dikejar dengan cemas. Setiap kali kita mengeluh, setiap kali kita merasa takut kekurangan, energi itu mengirim pesan pada semesta. Aku belum cukup, aku takut kehilangan. Dan di semesta menjawab, baiklah, biarlah engkau terus merasakan kekurangan itu, agar kau belajar tentang kepercayaan. Namun ketika seseorang mulai hidup dalam rasa cukup, mengucapkan Alhamdulillah, bukan karena ia sudah punya segalanya, tetapi karena ia sadar bahwa Allah selalu bersamanya, maka vibrasi itu berubah. Energi keberlimpahan mulai memancar dari dalam dirinya. Inilah yang disebut menjadi magnet. Bukan kekuatan gaib, bukan mantra, bukan keajaiban sesaat, tetapi keselarasan batin dengan hukum kasih Allah yang sudah tertanam dalam ciptaan. Menjadi magnet berarti hidup dalam kesadaran yang penuh. Kesadaran bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap langkah adalah jalan menuju kebaikan, dan setiap ujian adalah cara Allah menguatkan wadah hatimu agar mampu menerima karunia yang lebih besar. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran ini, ia tak lagi terburu-buru meminta karena ia tahu semua sudah disiapkan. Ia tak lagi menuntut hasil cepat karena ia yakin waktu Allah selalu tepat. Dan dalam keyakinan itu, jiwanya menjadi tenang. Dari ketenangan itu, lahirlah daya tarik yang kuat, daya tarik dari batin yang selaras dengan kehendaknya.
Sobat Rumi, menjadi magnet bukan tentang memanipulasi realitas, tetapi tentang mengubah posisi kesadaran kita dari rasa kurang menjadi rasa cukup, dari cemas menjadi percaya, dari mengejar menjadi menerima. Karena saat hati sudah tenang, Allah menghadirkan segala sesuatu tanpa kau duga-duga. Pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak pernah kau perkirakan. Orang-orang baik datang tanpa diminta, dan peluang muncul dengan cara yang terasa alami. Itulah tanda bahwa hatimu mulai menjadi magnet, bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kau hidup dalam arus kasih dan kehendak Allah. Jadi, jika engkau ingin menarik keberlimpahan, mulailah bukan dari luar tapi dari dalam. Mulailah dari menata niat, menenangkan batin, dan menanam rasa syukur setiap hari. Sebab magnet yang sejati tidak dibuat oleh keinginan, tapi oleh kesadaran yang berserah. Dan ketika engkau hidup dengan kesadaran itu, kau tak lagi mengejar rezeki, karena rezeki akan datang mencari dirimu. Sobat Rumi, inilah inti dari menjadi magnet sejati, menyatu dengan aliran hidup yang Allah ciptakan. Tidak melawan, tidak memaksa, tetapi mengikuti arus dengan kepercayaan penuh. Dari sinilah pintu keberlimpahan sejati terbuka, bukan karena tanganmu menariknya, tetapi karena hatimu memantaskan diri untuk menerimanya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa berhenti mencari berarti berhenti menggenggam, dan mulai menjadi magnet berarti mulai memancarkan, maka tibalah saatnya kita melatihnya dalam kehidupan nyata. Ingat, latihan ini bukan sekadar afirmasi atau sugesti. Ini adalah perjalanan kesadaran. Kita sedang melatih diri untuk menyatu dengan energi keberlimpahan yang sudah Allah letakkan di dalam diri kita sejak awal penciptaan. Mari kita mulai dengan latihan sederhana, namun sangat dalam. Latihan pertama, menyadari frekuensi diri. Duduklah dengan tenang, tutup mata jika perlu, tarik napas perlahan, dan rasakan bahwa setiap tarikan napas adalah izin dari Allah agar kita masih bisa mengalami kehidupan. Sekarang perhatikan pikiranmu. Apakah kamu sering merasa takut kekurangan? Apakah kamu sering terburu-buru mengejar sesuatu karena takut tidak kebagian? Sadari saja, jangan dilawan, jangan dihakimi. Rasakan bagaimana energi tubuhmu ketika kamu sedang cemas atau khawatir tidak cukup. Itu adalah frekuensi pencari, frekuensi orang yang masih mengejar. Lalu sekarang lepaskan. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, ucapkan dalam hati, aku tidak lagi mengejar, aku sudah memiliki, aku cukup. Ulangi perlahan, dan rasakan perubahan halus di dada dan perutmu. Itulah titik di mana energi mulai bergeser. Dari pencari menjadi penarik, dari kurang menjadi cukup. Latihan kedua, menanam niat bukan keinginan. Kita seringkali menanam keinginan bukan niat. Keinginan lahir dari ego. Aku ingin kaya. Sementara niat lahir dari kesadaran, aku ingin keberlimpahan agar bisa memberi lebih banyak. Perbedaan kecil, tapi getarannya sangat besar. Tuliskan di dalam hatimu niat terdalammu. Misalnya, ya Allah, jadikan aku saluran rezekimu, agar melalui tanganku banyak orang yang tersenyum. Ucapkan dengan lembut, lalu lepaskan, jangan berharap hasilnya datang besok. Seorang magnet tidak bertanya kapan besi datang, karena ia tahu daya tariknya sedang bekerja. Latihan ketiga, sinkron dengan keberlimpahan. Mulailah menghidupi keseharianmu dengan rasa cukup. Bersyukur bukan hanya dengan kata, tapi dengan cara memperlakukan apa yang kamu miliki seolah itu sudah berlimpah. Jika kamu minum segelas air, rasakan bahwa air itu adalah kasih Allah yang turun untukmu. Jika kamu makan sesuap nasi, sadari bahwa itu adalah energi kehidupan yang dikirim langsung dari sumber keberlimpahan. Ketika kamu mampu melihat kesucian di dalam hal kecil, maka kamu sedang memperluas wadah energimu, dan Allah hanya akan menuangkan keberlimpahan ke wadah yang siap menerimanya. Latihan keempat, diam dan mendengar. Sediakan waktu setiap hari, meski hanya 5 menit untuk diam.
bukan untuk berpikir, bukan untuk berdoa dengan kata, tapi untuk mendengar. Mendengar suara lembut di dalam diri yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Di sanalah Allah berbisik. Dan ketika bisikan itu kamu rasakan, kamu tidak lagi butuh mengejar apapun. Karena kamu tahu, yang kamu cari ternyata sedang berbicara dari dalam dirimu sendiri. Sobat Rumi, menjadi magnet bukan tentang menarik harta atau kemewahan. Ini tentang menarik keadaan batin yang tenang, selaras dan penuh keyakinan bahwa setiap yang datang adalah bagian dari skenario ilahi. Ketika dirimu tenang, energi keberlimpahan mengalir tanpa hambatan. Ketika hatimu yakin, pintu rezeki terbuka tanpa perlu diketuk. Apabila kamu siap, cobalah latihan ini selama 7 hari berturut-turut. Lihat bagaimana cara semesta melalui izin Allah mulai menata ulang hidupmu perlahan-lahan. Bukan dengan keajaiban besar, tapi dengan hal-hal kecil yang terasa kebetulan. Padahal tidak pernah ada yang kebetulan. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, dalam perjalanan spiritual, kita sering lupa bahwa keberlimpahan bukan sesuatu yang harus dikejar keluar. Ia bukan harta, bukan peluang, bukan bahkan doa yang belum terkabul. Keberlimpahan adalah keadaan batin yang sudah Allah tanamkan sejak kita ditiupkan roh. Namun karena begitu lamanya kita hidup dalam mode pencari, kita lupa bahwa kita sebenarnya sudah menjadi penarik. Kita sibuk mengejar pintu, padahal kuncinya ada di tangan kita. Kita mencari sinar, padahal cahaya itu menyala dari dalam dada kita sendiri. Dan saat kita mulai berhenti, saat kita tidak lagi memaksa semesta untuk tunduk pada keinginan kita, disitulah keajaiban mulai bekerja. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang besar, tetapi karena kita akhirnya selaras dengan aliran Allah yang memang selalu memberi. Ketahuilah Sobat Rumi, rezeki bukan sekadar uang. Rezeki adalah kesehatan, kedamaian, pertemuan, bahkan waktu untuk berfikir dan berzikir. Ketika kamu mampu melihat setiap hembusan napas sebagai rezeki, maka kamu telah menjadi magnet bagi segala bentuk kebaikan. Ketenanganmu menarik peluang, syukurmu memanggil pertolongan, dan keikhlasanmu membuka jalan-jalan tak terlihat, yang bahkan logika pun tak mampu menjelaskannya. Itulah makna terdalam dari berhenti mencari dan mulai menjadi magnet. Karena dalam diam dan keyakinanmu, Allah bekerja dengan cara yang tidak bisa diukur manusia. Maka hari ini, berhentilah sejenak dari semua pencarian yang membuat hatimu letih. Alihkan energi itu menjadi pancaran syukur dan kesadaran. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya pada jalan-Mu. Aku cukup. Aku tenang. Aku siap menerima apapun yang Engkau izinkan datang padaku." Dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah. Bukan karena kamu mengejar, tetapi karena kamu kini sedang memancarkan getaran yang selaras dengan rahmat Allah. Sahabat Rumi, sebelum video ini berakhir, renungkan satu pertanyaan. Apakah selama ini kamu benar-benar hidup sebagai magnet keberlimpahan? Atau masih menjadi pencari yang takut kehilangan? Tulis di kolom komentar, karena mungkin dari refleksi sederhana itu, Allah sedang membuka jalan kesadaran baru untukmu. Semoga pembahasan kali ini menjadi cahaya kecil yang menuntunmu menuju keseimbangan batin dan keberlimpahan sejati. Jika kamu merasakan manfaat dari pesan ini, jangan lupa tekan like dan bagikan kepada siapapun yang sedang mencari ketenangan. Dan seperti biasa, ikuti perjalanan spiritual kita berikutnya di ruang ini, tempat di mana kata-kata bukan sekadar suara, tapi jalan untuk pulang kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.